air embun, air es, saljun, ya, air es. Biarkan air es ni ke, boleh air saknyat. Dia terbeli es batu tu juga cermin potong sokosok kelemuan tu. Ini ada terbeli es batu tu di dalam kulkas, potong dorodor kemudian nyat, ya. Sakit muan terlaun. Antih mencair julu. Namanya air es, air yang bersumber dari es. Lumbar pelungguh ke kutub utara, ya. Negara-negara kutub itu es membeku. Nanti pada musimnya dia mencair, boleh dipakai untuk bersuci, mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, Kitabut Thaharati, ya. Kitabut Thaharati niki disebut mudhaf-mudhafun ilaih. Kitabu mudhafnya itu, ya, harus dibaca dhammah, ya. Seharusnya kitabun. Kenapa menjadi kitabu? Karena ada yang bersandar kepada dirinya, ya, namanya mudhafun ilaih. Seharusnya dibaca al-kitabu. Kalau benda masuk padanya itu, ya, alif lam ma'rifah, maka dia tidak boleh tanwin al-kitabu. Tapi di sini tidak ada alif lam ma'rifahnya, maka kita baca seharusnya kitabun. Tetapi karena dua benda bersanding, maka bacaan kitabun itu berubah menjadi kitabu. Kenapa berubah? Karena ada orang yang nyandar, karena ada benda yang nyandar pada dirinya, sehingga kata benda berikutnya dibariskan bawah, baris bawah. Jadi kitabut thaharati, kitab yang berbicara tentang bersuci. Objek bersuci itu jadi objek. Al-kitabu, nah ini al-kitabu mubtada, ya, diawali dengan alif lam ma'rifah. Al-kitabu mubtada marfu'un bil ibtida, ya. Al-kitabu mustaqqun minal katbi, ya, bahwa kata-kata al-kitabu itu pecahan dari kata al-katbi, ay al-katbu minal katbi. Wa huwa ad-dham wal jam'u, tempelan dan kumpulan, sesuatu yang menempel dan berkumpul. Ya, kena nikah Bapak dan Ibu, nggih. Yuqalu takattaba banu fulanin. Misalnya ada satu ungkapan dikatakan takattaba banu fulanin, berkumpul sekumpulan anak-anak. Nah, maka dia disebut dengan, ya, katbun, orang yang berkumpul. Kita yang berkumpul niki disebut dengan katbun, berkumpul kita, al-jam'u. Iza ijtama'u wa minhu, ya, katibatar ramli, ya. Nah, sesuatu yang apabila berkumpul, ya, seperti ungkapan katibatar ramli, berkumpulnya yakni kerikil-kerikil pasir, ya, nimbau teparan kerikil, ya, mun mesak ndang batu, jadi berkumpul dia katibatur ramli, ya, kumpulnya kumpulan pasir, kumpulan kerikil. Wa taharatu fil lughati, ya, at-taharah wa taharatu, ya, dia maktuf, ya. Wa taharatu bisa juga disebut sebagai mubtada karena dia memulai kalimat baru. Wa taharatu, adapun taharah nika atau bersuci nika, ya, fil lughati, menurut bahasa, secara bahasa napi kena taharah nika, yakni an-nazafatu, yakni bersih. An-nazafah sampun terdengar, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kata-kata taharah nika menurut bahasa ye pada kena an-nazafah. Napi an-nazafah nika yakni bersuci, yakni
membersihkan atau bersih. Jadi apa saja yang pelunggu bersihkan di rumah, ya terbersih TV, terbersih meja, terbersih atau tertinduk, terbersih napi juga, itu adalah toharah, ya, bagian daripada an-nazafah yang berarti bersuci. Bahkan mohon maaf, pelunggu bersihkan badan, mandi, buang air kecil, buang air besar, sikat gigi, hilangkan tai di telinga, hilangkan ketombe di kepala, toharah, namanya an-nazafah, namanya at-toharah. Dan itu adalah merupakan bagian penting dari ajaran agama kita. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang bersuci. Sila, ya, di serminan, batu-batu harian pun menek, dimen milih menek pun menek. Kalau kita tidak, arak doen, arak tata cara, berbentan toko lah penganjang, ya, napi doet, napi bacen, tamu jeding, napi bacen, sugul jeding, napi bacen. Semua itu adalah bagian rangkaian daripada an-nazafah atau at-toharah. Bahkan pelunggu sami, ya, dalam pengertian yang paling khusus, ya, berhubungan suami istri dengan istri kita, itu juga ada tuntutan, ya, tuntunan toharahnya, bersucinya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi syumuliyatul Islam, kesempurnaan daripada Islam itu terlihat dari bagaimana dia mengatur perkara atau urusan penganutnya dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari tidur sampai bangun. Itu sempurnanya agama niki Bapak dan Ibu, sehingga setiap aturan-aturan yang mengikat jangan pernah dianggap sebagai beban, jangan pernah dianggap sebagai masalah, jangan pernah dianggap sebagai problematika. Nah, maka takulu tohartus sauba ay nazabtuhu. Marantan pelungguh berucap misalnya pada kata-kata tohartus sauba, aku telah membersihkan atau mensucikan pakaianku. Pakaian sapopok terbilang jelo nika adalah bagian daripada toharah. Telekung sak pelunggu sami popok sekali seminggu bagian daripada toharah. Bapak-bapak yang cuci baju sekali, ya, 2 hari itu bagian daripada toharah. Sehingga munarak dengan kadu jubah mu penok telur lepang lek murin jubah berarti ndek man toharah, ya ekek karan nika nggih kanggo, ya. Sehingga tiap pelunggu sami nika, ya, menjadi orang Islam itu harus bersih, harus bersih, ya, suci. Jadi proses bersuci itulah yang kemudian disebut sebagai toharah dan perlu kita rawat, kita jaga, ya. Jadi ya mentang-mentang terdemen kadu jubah lagu ditua persih irun jubah, dan iki masalah karena itu gambaran daripada Islam. Kita ini gambaran Islam, ya. Mun bersih entar berpakaian, bersih ketopong, mulai oleh ketopong, ya, ketopong karena dia mahkota, ya. Mun putih ketopong orang jadi takjub bangga, subhanallah. Mun ketopong doang putih berarti atin dengan dia putih menuluh, ya, gambarannya. Lagu mun ketopong bulat ha putih dia, ya, run, ya, run tain manuk tain meong teri oleh ketopong berarti atin niki ndak salah. Ketopong putih males besok apalagi atin, ya. Ketopong dah males sesim besok mu apalagi atin, ya. Sehingga bapak-bapak sasampun umrah sampun haji, ya, solahan tan berketopong putih, ya, dendek ni 6 bulan dia terpupuk masih bekadu nggih lah dia semel, ya. Termasuk di masjid niki munarak ketopong-ketopong putih dia terpupuk pinggiran, ya, disemel itu jadi pengurus tiur. Apa je gawin pengurus dia hitung-hitung kepeng diri ketopong nu dina rumuk ngene, ya. Terlihat dari hal-hal yang sederhana, ya, terlihat dari hal yang sederhana. Tapi kalau topinya putih di masjid, ya, berarti marbotnya peduli. Kalau marbotnya peduli, pengurusnya berarti peduli kepada marbotnya.
Kalau sampai marbot tidak pernah mencuci topi yang putih di masjid, berarti gajin di noh tebeng, mu ipuh jadi dengan. Ya, kan begitu anunya ya. Korelasinya, hubungannya saling mengikat, gitu. Begitu. Jadi jangan dianggap remeh. Gambaran sesuatu itu terlihat pada zahirnya. Az-zahir yadullu 'alal batin. Ya, yang tampak itu menjelaskan apa isi dalam. Nggih. Sehingga pelunggu sami ini ke ya kanggo sadangan dengan ketopong putih-putih laput lagu terperiksa sekali minggu, sekali seminggu ni ke bersih apa ndek, ya. Mohon maaf, ini dah teluk kacang lagi ketopong putih dia 2 minggu dia dah besok pun tiwuk kacang ni ke, ya. Nah, itu gambarannya, ya. Gambarannya badan ibu. Maka kita harus bersih, nggih. Nah, kemudian wa syar'i, ya, dan menurut syariat taharah atau nazafah itu adalah ibaratun an raf'il hadas, ya, ungkapan untuk menghilangkan hadas atau mengangkat ya hadas, ya, menghilangkan hadas. Au izalatin najasi, atau menghilangkan najis. Nah, itulah namanya taharah, ya. Nah, apa? Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar lillahi taala. Itu namanya taharah. Ada sebab yang membuat kita menghilangkan najis, ada sebab yang membuat kita bersuci. Nah, itulah kemudian menjadi bagian daripada taharah. Au ma fi ma'nahuma au ala suwaritihima kal ghaslati as-saniyati was-salisati, atau makna yang seumpama dengan itu, Bapak dan Ibu, ya. Nah, seperti pada ungkapan kal ghaslati. Apa arti kal ghaslati? Basuhan. Basuhan yang keberapa? Ya, yakni yang kedua atau yang ketiga. Wal agsalul, ya, wal agsalil masnunati wa tajdidil wudu'i wa tayammumi wa ghairi zalika, ya, termasuk pada persoalan basuhan atau basuhan-basuhan yang bersifat sunnah, wa tajdidil wudu'i, dan ketika kita memperbarui wudu, wa tayammumi, bertayamum, wa ghairi zalik mimma la yarfa'u hadasan wala yuzilu najasan walakinnahu fi ma'nahu qala, ya. Jadi yang namanya kita taharah atau bersuci itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita dengan sebabnya kita melakukan perbuatan tersebut. Marantan sabaru nikah ya tekembe mandi, berarti karena ada sebabnya. Tapi sebabnya bisa jadi karena pelungguh tadi, mohon maaf nggih. Mohon maaf karena pelungguh mungkin, ya, baru selesai beribadah suami istri mewajibkan kita mandi, atau pelungguh, ya, dalam perkara-perkara sunnah, ya, misalnya mau berangkat Jumatan, itu kan sunnah, ya, sunnah itu hukumnya mandi daripada sebelum berangkat sunnah, atau ketika kita mau menggunakan pakaian ihram ketika mau melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi ada asbab yang melatar belakangi sehingga perbuatan itu kita lakukan. Nah, kemudian al-miyahu adalah jam'un minal ma'i, ya, jamak dari ma itu air, ya, al-miyah allati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin, air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ternyata ada 7, ya, 7 macam air. Yang pertama ma'us samai, sak pertama ni ke air sak turun lekan langit, berarti dia air apa itu? Air hujan, matar. Ma'us samai kanggon tekadu bersuci, air hujan ni kita tekadu ngulu kanggon, ada kadu mandi belik masih kanggon, ya, lagu tadong nontan nggih, tadong isi ember dendek hujan-hujan kerja sini semamun dole, ya, le rurung pun tinjot kembelas dengan, ya. Nah, ni ke, ya, tadong air ni ke, ya, pertama je dalam jeding yesit berserok, ya,
saling serokin senina semamen dedet serok senina dengan kanggo ya sebab niki makin mohon maaf nggih makin niki kan sudah keluar undang-undang ya diundangkan tanggal berapa itu tanggal 6 bulan 12 tahun 2022 tentang KRUHP Kitab Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu bagian daripada kitab RUHP itu adalah ya satu kelebihannya KRUHP niki menjelaskan tentang istilah zina. Kelebihannya niki dalam pasal tentang perzinahan ditulis di situ yang disebut zina adalah orang yang sudah menikah atau belum menikah tidak terikat melakukan hubungan seksual ya di luar pernikahan atau ikatan yang sah. Itu kita setuju. Tapi ada kurangnya, beda kurang ya. Di pasal berikutnya berbunyi orang yang melaksanakan persetubuhan di luar nikah tidak boleh dipidana, tidak boleh digerebek ya, kecuali ada aduan dari dua orang atau keluarga yang bersangkutan. Nike bunyi nike berarti pasal niki menjelaskan secara tersirat ya kanggo berzina selama tendik terdait si dengan ya kena nike kanggo berzina selama tendik tergerebek si dengan pol PP deng kanggo gerebek dengan bekepe oleh hotel deng kanggo. Jangankan pol PP, polisi deng kanggo gerebek-gerebek dengan itu aparat, apalagi kita, apalagi pelunggu-pelunggu sami aja betik timpas jok hotel pidana, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Undang-undang berbicara seperti itu. Nah ini menjelaskan bahwa ke depan kita harus lebih serius menjaga anak-anak kita. Nah misal keberatan pelunggu ni arak senina misal selingkuh kanca semamen dengan keberatan nggak boleh sak mamen udang terlaporan sak nina harus ngelapor dah saya ngelapor semamen sak nina senina sak mama bareng-bareng ngelapor deduan laporan yang ganggu sikit doang dia temang ngelapor doang kan dia tersemel kan musenina dia laporan ribut tulis oleh koran kan. Nah, orang nikah itu anaknya bapak dan ibu ya pada persoalan undang-undang tersebut. Nah, sehingga tiap pelunggu sami ya perlu ada sedikit kehati-hatian, perlu keseriusan ya di dalam mengurus perkara-perkara yang seperti ini. Kenapa? Karena konteksnya suka sama suka. Ya, suka sama suka. Walaupun dia sudah punya istri, tapi kalau dia suka sama orang itu kan dalam kacamata logika itu dibolehkan. Ada dengan demen. Ya kan aku suka, kecuali dia tidak suka masuk pada pasal perkosaan. Ya. Masuk pada pasal perkosaan. Lagu munah 3 kali segera ada perkosaan. Kan? Dah ada orang diperkosa 3 kali dengan kenyampuan. Nah, orang nikah bahkan berlakon bertahun-tahun malik nggih. Nah niki nama pasal perkosaan ya. Tapi kalau sekali pun teriak nyurak, "Hei, gapaina aku terperkosa tolong." Nah, itu pasal perkosaan. Lagu mun beketuan malik, piran tahu, oh ini nikah nama perkosaan. Berarti ya melet. Ya, bab melet linda menikah nggih. Dan nama pasal perkosaan. Seperti itu, nggih. Nah, kemudian selanjutnya ya, ma'us sama ya, itu air yang turun dari langit. Maksudnya air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri ya, adalah air laut. Wa ma'un nahri, yang ketelu adalah air sungai nahrun. Air niki air apa telabah ya. Bau dah kedung hulu masih niki. Ya. Lagu ada ngelik julu niki di sini daripada ngenjen selapun nggih. Ah susah dah. Mau ngenjen
Menjen 16 balapan oleh julu tu kan. Nah, muida tukang tadong oleh sedikit la ilaha illallah ya. Ya, ini ukurannya contoh nih kan. Kalau bicara boleh enggak dipakai bersih, boleh, tetapi itu tadi persoalannya selama airnya terus mengalir ya. Wa ma'ul bi'ri ya, air sumur ya, air sumur niki bagian daripada air-air yang boleh dipakai bersuci. Wa ma'ul aini, dan mata air ya, mata air boleh dipakai apa tadi? Mata air, bukan air mata. Kalau air mata tidak boleh dipakai bersuci. Air mata hanya boleh untuk menyelesaikan masalah ya. Kenapa sugul air mata mentiari kepeng di mana rak kakak sugulang kepeng kah sugul air mata ya. Kenapa air matamu keluar? Saya tidak biasa, tidak senang melihat kamu keluar air mata sebagai istriku. Berbeda dengan sugul air mata kakak baru gati tanggap selingkuh kencedengan. Engkah selingkuh gitu ya. Jadi mata air itu boleh dipakai kalau air mata tidak boleh ya. Dah kamjak kumpulan telu ember air mata ni ke dan ini ya. Ya pai endah nggih. Nah, kemudian wa ma'us salji ya. Air embun, air es, saljun ya, air es. Biarkan air es ni ke boleh air saknyat. Dia terbeli es batu tu juga sencermen potong sokosok kelemuan. Ini ada terbeli es batu tu di dalam kulkas potong dorodor meninta nyat ya. Sakit muan terlaun. Antih mencair julu. Namanya air es. Air yang bersumber dari es. Lumbar pelungguh ke kutub utara ya. Negara-negara kutub itu es membeku. Nanti pada musimnya dia mencair, boleh dipakai untuk bersuci, mandi ya. Kemudian cebok ya, cuci kemaluan apa semua boleh. Air es ya. Ya. Atau lumbar jok dagang bakso tak tendang air es dulu ni segala jadi apa kedu besok ni nah ini cerita ni ya. Nah, wa ma'ul barat ya, air embun. Ada air embun niki air apa sih embun ledriki nggih. Bor, air bor nggih. Nah, berbeda daripada air bor ya. Sugrah tak kolet-kolet tentang demak kopok si tosok demak ini ya. Maka dia harus dibuatkan medianya, ditampung nggih. Ditampung itu badan ibu supaya dia mendatangkan atau mengumpulkan air ya. Amut lumbar jog bangket ja penuh na ibor. Papan sa musim padi ya, papan sa musim jagung, musim gerah atas padi nu tetap bodor-odor kan dan mungkin. Babak enggak apa-apa, tinggi sakit nggih. Sakit ya. Jangan. Jadi ditampung airnya ya. Air bornya ditampung ya. Seperti itu. Nggih, ada pertanyaan? Lanjut nggih. Al aslu fi ma'is sama'i qauluhu ta'ala. Nah, yang sesuai dengan disebutkan tentang air yang datang dari langit ini, maka ada dalil yang menguatkannya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu tetapi tidak ada alasan, tidak ada dalil yang datang baik dari Al-Quran, baik dari hadis maupun dari ijma' atau kaul ulama. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu 'alaikum, dan diturunkan bagi kalian minas samaa'i, dari langit itu, ma'an, yakni air, liyutahhirakum bihi, untuk kalian
bersuci menggunakannya. Ya, bersuci, bersih, ya, membersihkan diri dengannya. Liyutahhirakum bi, untuk kalian membersihkan diri dengannya. Nya itu maksudnya ke air hujan. Itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi air hujan ini sah, boleh, bahkan diminum juga boleh, ya. Boleh minum air hujan kan? Harap dengan minum air hujan. Mun bedak nggih. Spinate nggih. Kemarin alhamdulillah tiang begitu tiba umrah masuk Mekah dulu. Nggih. Jadi tidak di Madinah. Pulang tiang kemarin tanggal 28 November. Nah, begitu masuk Mekah kondisi cuaca panas. Ya. Kering kerontang. Nah, tiang masuk malam Rebo, subuh Rabu nika Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais mengumumkan bahwa esok hari Kamis jam 7.30 saya himbau, ajak seluruh umat Islam, mukmin mukminat yang berada di Masjidil Haram untuk melaksanakan salat istisqa, dan seluruh umat Islam di dunia, karena kita tidak mendapatkan hujan sudah sekian hari, sekian tahun. Ini mungkin disebabkan oleh dosa-dosa kita. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sudais. Akhirnya pada hari Kamis jam 7.30 dilaksanakanlah salat istisqa. Begitu istisqa itu artinya salat meminta hujan. Begitu selesai salat istisqa nika, hari Jumatnya hujan, ya, besar di seluruh Saudi Arabia, kota Mekah. Sampai tiang pulang di Madinah hujan, Masya Allah, airnya dingin, langsot entan nyet, marah es batu nyet, ya. Si makbul dengan berdoa oleh Masjidil Haram, sampai-sampai Jeddah masih banjir, mobil sak menu ke solah-solah, bis eleh, bis sak menu ke belian, bis hanyut. Nah, itulah, ya, orang berdoa di Masjidil Haram itu makbul, Bapak dan Ibu, ya. Nah, maka saking makbulnya, ya, doa di Masjidil Haram itu, maka kita jangan pernah merasa berat untuk datang berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, lebih-lebih Ka'bah Asy-Syarif. Ya, arak sepuk cerita ditulis oleh seorang profesor namanya Martin Lings. Martin Lings ni ke profesor sejarah dari Ohio University, Amerika. Beliau ni ke Bapak dan Ibu berganti nama menjadi Abu Bakar Sirajuddin. Jadi mu'allaf dia. Kenapa jadi mu'allaf? Setelah mempelajari sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu poin yang terpenting adalah ketika beliau mengkaji tentang sejarah, ya, kota Mekah, wabil khusus pada bab tentang penyerangan tentara Abrahah ke Ka'bah. Jadi Raja Abyssinia menunjuk Abrahah menjadi gubernur di Yaman. Yaman itu kotanya San'a, ibu kotanya namanya San'a, ya. Lalu Abrahah sebagai seorang gubernur tentu ingin, ya, menghasilkan pendapatan lebih, semacam PAD, pendapatan asli daerah. Maka dia buatlah destinasi wisata berupa kuil gereja terbesar agar orang banyak berkunjung ke Yaman. Kenapa dia buat begitu? Karena Abrahah kalau nate tangga ruun Mekah sak bilang jelo te ziarahin si dengan. Jadi
Mekah itu udah diziarahin jauh sebelum Tuan Pelunggu Sami berangkat umrah. Ya, sebelum Islam datang, orang ziarah ke Mekah itu, ya, Mekah itu rame bagikan semut mencari gula. Gula dicari oleh semut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Ya, Abraha merasa jengkel karena kuil atau gereja yang dia buat itu dirusak oleh orang. Lalu kemudian tertuju, pasti orangnya ini berasal dari Mekah. Untuk itu mari kita hancurkan Mekah, Ka'bah, supaya orang tidak lagi berkunjung, ya, ke tempat itu. Lalu kemudian Abraham menyiapkan pasukan gajah. Dia pilih gajah-gajah terbaik dan gajah yang paling besar, dengan harapan sekali seruduk tembok Ka'bah itu hancur. Gitu Bapak dan Ibu. Tapi kurang ajarnya Abraha ini, sambil berjalan menuju dari Yaman menuju kota Mekah, dia melakukan penjarahan, perampasan, ya, selapuk duwe bande dengan bis sing kaun si rewot sin bait tinggi. Sampailah dia di Taif, ya. Di Taif itu dia bertemu dengan, ya, bertemu dengan Nufail. Ya, Nufail itu dijarah, ya, seluruh harta bendanya. Tapi Abraha butuh orang yang menuntun dia ke Mekah dari kurang lebih sekitar, ya, berapa kilo itu? 70 kilo, ya, Mekah ke Taif. Kemarin yang ke Taif, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ya, subhanallah, luar biasa. Akhirnya Abraha memberikan syarat kepada Nufail, oke, kamu saya kembalikan, kamu punya barang, tapi catatannya kamu harus menjadi penunjuk jalan saya menuju kota Mekah. Gitu dan Ibu, gitu. Ternyata, ya, berjalanlah dia, tapi sepanjang jalan, ya, dia tidak pernah berhenti merampas. Termasuk yang dirampas itu adalah untanya Abdul Muthalib, sejumlah 200 ekor unta. Ya. Lalu dia bertanya, ya, kepada Nufail, coba tanya siapa tokoh pembesar kota Mekah yang paling dipandang, omongannya didengar dan dia dipanutin oleh masyarakatnya. Maka muncullah Abdul Muthalib. Abraha nggak kenal Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga nggak kenal Abraha, ya. Lalu kemudian dia bersepakat dicari Abdul Muthalib. Lalu kemudian dia turun dari untanya Abraha, lalu dia gelar karpet, ya, dia buat negosiasi. Kata Abraha, engkau orang yang terpandang di sini. Kata Abdul Muthalib, saya kepala suku Quraisynya, ya. Subhanallah Bapak dan Ibu. Apa kata Abraha? Saya ingin, ya, Ka'bah ini dihancurkan. Apa kata Abdul Muthalib? Silahkan apa saja maumu, tapi saya minta satu yang saya minta kepada saudara, unta yang engkau rampas itu tolong kembalikan sama saya. 200 unta itu tolong kembalikan, kata kata Abdul Muthalib. Urusan unta adalah urusanku, tapi urusan Ka'bah itu sudah ada yang punya. Silakan kamu mau hancurkan apa tidak, itu urusanmu, tapi unta itu urusan saya. Tulakan haruan, angkat Abdul Muthalib, ya. Nah, Abraha ini jengkel sama Abdul Muthalib. Seharusnya ini kok begini jawabannya orang ini, nah gitu loh, ya. Seharusnya dia akan menjawab, kenapa kamu mau hancurkan Ka'bah, hadapi saya dulu. Tapi jawaban seperti itu tidak keluar dari Abdul Muthalib. Justru Abdul Muthalib mengatakan, urusan unta adalah urusan saya, harta benda saya tolong kembalikan. Urusan Ka'bah sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Kamu yang ngurus itu, bukan urusan saya. Gitu kata Abdul Muthalib. Ya akhirnya, ya, dia kembalikan untanya kepada Abdul Muthalib. Lalu kemudian
dia mulai menyusun, ya, menyiapkan pasukan gajah itu untuk segera menyeruduk daripada Ka'bah. Tapi Abdul Muthalib begitu dia sudah menerima daripada untanya, dia segera lari. Sebagai pemegang kunci yang bertanggung jawab terhadap Ka'bah, dia lari kemana? Ke pintu Ka'bah. Dia bermohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabbal Atik, wahai Tuhan pemilik rumah ini, aku tidak punya daya dan upaya, kuserahkan sepenuhnya perlindungan kepada Ka'bah ini kepadamu. Gitu kata Abdul Muthalib. Bapak dan Ibu, akhirnya setelah dia berdoa, zero man proses istilahnya datang pada diri Abdul Muthalib, dia serahkan, bukan kuasa kita. Lalu dia umumkan kepada penduduk kota Mekah, penduduk kota Mekah, toa oda, ya, renta atau apa tidak, ini Abrahah mau hancurkan Ka'bah, kalian cepat minggir, naik sana ke bukit-bukit yang masih ada di lembah, cepat berlindung sana, ini Abrahah mau hancurkan Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib sudah zero man proses, sudah blank, dia nggak bisa melawan Abrahah, hancur semua. Jadi udah dia minggir. Nah begitu semua sudah naik ke bukit, baru Allah kirim, subhanallah, tentara burung ababil membawa batu 3 biji dari neraka. Satu batu ditaruh di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya, dan satu batu di paruhnya. Ini batu dari neraka, Bapak dan Ibu. Ini dapat batu lekan terajon, apalagi dari lekan bagian tubuh, dari neraka. Jadi begitu dilepas batu yang kecil itu di bungkaknya, di badannya tentaranya Abrahah, dia langsung melepuh. Dia langsung melepuh, hancur babak belur, batu dari neraka. Ya. Mung Kediri lekan datang batu tiada tekapak pot boncol doang, baru tingkat beli balsam pun selesai. Ya kan? Nah ini batu dari neraka, Bapak dan Ibu. Ya. Demikian teri oleh otak, melepuh langsung hancur lebur selaput. Nah inilah keajaiban. Ya. Jadi Allah memiliki itu Ka'bah, jadi Allah lah yang melindunginya. Ya, pendeparan, ya, orang Quraisy, ya, suku-suku yang lain jadi bengak, heran, bengak kepada Abdul Muthalib, ya. Si Makbul doen sateparan Abdul Muthalib niki, ya, pendeparan Quraisy niki sebagai asyrafu qabilatin, kabilah atau suku yang paling mulia di antara suku-suku lain. Kenapa disebut paling mulia? Karena kepala sukunya bernama Abdul Muthalib itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bala tentara burung ababil. Itu dan Ibu. Nah, sehingga sampai detik ini Bapak dan Ibu, kalau pelungguh berdoa di depan pintu Ka'bah, itulah disebut doa paling mustajab. Tidak ada hijab antara pelungguh dengan Allah SWT. Lebih-lebih di Multazam, letaknya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu Bapak dan Ibu. Ya, paling mustajab. Sehingga sugulang kepeng 50 juta lalu umrah, tidak terlalu berarti kecil dibanding kemuliaan tempat tadi, ya. Nah, jadi pelungguh merarik tuah 15 tahun dia teman berdua anak lumbar jok multazam, gitu lek juru multazam tahu berdoa ada satu icanin salah taala becat berdua anak bege anak tu berdoa lek tu ada sat penter, ya. Mereka berumbuk sini ni, tu berdoa masih. Dia lalu meter tu lain, ya. Berdoa dulu, ya. Lagu mudi mele semama de mele tepetan kanca, lungguh sami kancin. Temeni dia berdoa, ya. Dan berdoa dulu kakak. Betul berdoa multazam. Mun masih komat kamit semama berdoa berarti ia arak ke melek lain tedo-tedo. Ya.
berarti harus suri berdoa boleh-boleh angkat. Mau tekik tunggal kimpung belean dan dengan berdoa ni kena. Ya. Dia lawan berdoa, ya Allah, tambahkan isteri satu lagi. Boleh balik ya cerewetan sekedik ni. Misal ke jelur ni kan nggih. Insya-Allah anak lamun dah dia dengar sida mulai ulik semamun telekan umrah mu merari teduk-teduk yo maka merari kakak dia kan iya endang kuil julul multazam kamu sih tidak mendengar ni ya jadi itu Bapak dan Ibu ya. Nah selanjutnya jadi liyutahhirakum bi wa ghairiha wa fi ma'il bahri, adapun dalil kita menggunakan air laut itu adalah lamma suila an ma'il bahri faqala huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi ma'ul bahri, air laut itu kata Nabi SAW huwa ya tuhuru ma'uhu, suci airnya, wa al hillu maitatuhu, halal bangkainya. Ya, bangkai yang mana? Bangkai makhluk yang ada di dalam laut, ya, yang hidup di laut, bangkai yang hidup di laut. Bangkai apa itu? Bangkai ikan hiu terdampar mati boleh kita makan. Karena apa? Karena itu binatang laut, khusus hidupnya di laut, ya. Dendek bembek mati putepek jadi halal put teteh jok segara, ya. Yuk makan teteh ada yang sahalal ni ndak jadi bangke karena itu binatang darat, ya. Itu badan ibu ya, paham ke? Insyaallah ya maka pacun terderik lagi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada pertanyaan?